bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Werda Buntarot. Semoga Tuhan semesta alam memberikan energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan lahir maupun batin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah dukung channel saya. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, saya persilahkan langsung saja hubungi nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Mohon maaf ya, nanti seperti biasa sesekali dalam reading saya akan mengalami sendawa. Hal ini biasa terjadi saat saya terkoneksi dengan energi. Kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk ramalan zodiak Capricorn di 10 sampai 25 Desember 2022 ya. Kita lihat yang pertama untuk energi Capricorn di tanggal tersebut ya. Energi Capricorn di tanggal tersebut bahwa kamu harus banyak ya, kamu saat itu tuh banyak merenung ya, mungkin banyak merenung karena ada beberapa hal yang harus kamu selesaikan, kamu tidak tahu atau belum tahu bagaimana cara mengatasi. Kamu sering merenung dalam mungkin menyendiri ya, untuk mencari dan mungkin bertanya pada diri sendiri apa yang seharusnya aku lakukan. Ada perenungan-perenungan ya, dan itu memang kamu lagi dekat sama malaikat penjagamu untuk menuntun kamu menuju pada penyelesaian masalah yang ada gitu. Ya, selanjutnya untuk Capricorn yang sebaiknya dilakukan ya. Capricorn yang sebaiknya dilakukan di tanggal 10 sampai 25 Desember. Thank you. Oke. Capricorn di sini sebaiknya ada baiknya untuk banyak memohon ampun kepada Tuhan ya untuk semua hal yang sudah dilewati. Bukan berarti di sini kamu selalu menjadi seseorang yang tidak baik ya, atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tetapi ada baiknya memang kita harus selalu memohon ampunan, karena permohonan ampunan kita kepada Tuhan, penyerahan diri kita kepada Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang ada, menuntun kita untuk hal-hal yang lebih baik, dan nantinya kamu akan lebih tenang ya. Akan lebih tenang, lebih damai ya, maaf. Lebih tenang, lebih damai, dan kamu bisa melihat apa yang seharusnya kamu lakukan ya, bisa mengerti kata hati kamu, keinginan kamu ya untuk menjalani semuanya, dan memang kamu diminta untuk memberikan maaf, berdamai dengan keadaan, memberikan maaf kepada diri kamu di masa lalu, memberikan maaf kepada orang-orang yang sudah menyakiti, melukai kamu ya. Tapi memberi maaf di sini dimaksudkan untuk kamu berdamai ya, untuk berdamai, untuk bisa menerima yang sudah terjadi sehingga kamu fokus kepada masa depan, hilang dari energi-energi negatif. Bukan berarti memberi maaf terus kembali untuk menjalin interaksi dengan orang yang sudah merugikan kita, menyakiti kita. Ini hanya untuk diri kita ya. Fokusnya pada diri kita. Jadi kita tidak menyimpan dendam ya, intinya di sini. Tidak ada luka hati yang berlebihan, tidak ada sakit hati yang berlebihan yang membahayakan kita bisa memendam energi-energi negatif, apalagi dendam ya. Karena ini juga akan menjadi penghalangmu untuk menuju kesuksesan dan menuju hal-hal dalam kemudahan kehidupan kamu ya. Jadi harus berdamai dengan keadaan. Langkah untuk berdamai adalah untuk memaafkan semua hal yang sudah terjadi ya. Meskipun kamu menjaga jarak dari orang tersebut atau sudah tidak berinteraksi bahkan dari orang tersebut, tetapi ya sudah, lupakan dan maafkan ya. Seperti itu ya. Selanjutnya hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Capricorn. Thank you. Ya. Jangan terus mengingat masa lalu ya. Jangan terus fokus pada masa lalu. Hidup terus berjalan. Kamu sedang berjalan menuju ke depan, bukan ke belakang. Jadi lupakan masa lalu ya. Apalagi hal-hal yang memang membuat kamu kecewa, membuat kamu tidak bersemangat, kehidupanmu rasa suram, lupakan. Memang tidak bisa lupa, tetapi sesekali pasti akan ingat. Saat kita ingat, kita kendalikan ingatan kita, kita jadikan semua pengalaman yang membuat diri kita kecewa sebagai semangat dan fondasi untuk kita lebih protek terhadap kita melangkah di hari-hari depan ya. Kemudian
Ya, sorry, ini sendawa ya. Setiap saya terkoneksi dengan energi sesekali, saya akan mengalami sendawa ya. Takutnya tadi di depan ada yang skip ya, jadi tidak mendengar penjelasan saya. Ya, kita lanjutkan bahwa masa lalu yang tidak baik kita jadikan sebuah pengalaman untuk berbenah di masa sekarang dan masa depan. Masa lalu yang membahagiakan yang ternyata tidak bisa terulang lagi, jadikan semangat kita bahwa kita akan bisa merasakan kebahagiaan yang lebih dari masa lalu ya. Jadi biar kita tetap terlepas dari energi-energi yang menghambat kita untuk melangkah, sayang waktu kita di masa sekarang dan masa depan. Apabila kita hanya teringat di masa lalu ya, kamu tidak akan peka nantinya lihat masa sekarang dan masa depan tuh ada keindahan-keindahan yang sedang menanti kamu ya. Jangan sampai waktu terbuang percuma hanya karena tidak bisa lepas dari masa lalu. Seperti itu ya Capricorn. Selanjutnya bidang yang perlu diperhatikan untuk Capricorn. Terima kasih banyak. Ya, kamu di sini memang harus segera bergerak ya, harus segera bergerak. Kalau perlu bantuan seseorang, meminta pertolongan seseorang, ada baiknya tidak apa-apa ya. Tetapi orang yang memang bisa kamu percaya, bisa memang kamu andalkan di sini ya. Kamu harus segera bergerak, kamu harus segera lepas dari situasi dan kondisi yang stagnan selama ini ya. Hidup terus berjalan, masa depan sedang menantimu ya. Persiapkan diri untuk mewujudkan sebuah masa depan yang cerah. Segera melangkah ya untuk Capricorn. Selanjutnya pesan penting untuk Capricorn di 10 sampai 25 Desember 2022. Ya. Ya. Pesan penting untuk Capricorn, thank you. Ya. Kamu diminta untuk lahir sebagai seseorang yang baru ya. Seseorang yang lebih baik pastinya. Untuk bertransformasi. Kamu adalah seseorang yang sudah melewati banyak hal dalam kehidupanmu dan ini saatnya kamu untuk menjadi seseorang baru yang lebih baik. Lepaskan energi-energi masa lalu yang negatif. Ambil sisi baik dari semua peristiwa selama ini. Jadikan sebagai pegangan fondasi kamu untuk melangkah ke masa depan dan yakinkan pada diri bahwa saya terlahir sebagai seseorang yang lebih baik untuk melangkah menuju masa depan yang cerah ya. Selanjutnya pesan penting selanjutnya untuk Capricorn, thank you. Ya. Protect diri ya. Di sini diminta untuk melindungi diri Capricorn. Kamu adalah seseorang yang sangat berharga. Kamu adalah seseorang yang mempunyai banyak keistimewaan, banyak kemampuan, maka lindungi diri kamu, sayangi diri kamu. Ini saatnya kamu untuk fokus pada diri sendiri, untuk fokus pada masa depan kamu. Lindungi diri kamu dari semua hal yang bisa menjatuhkan kamu, melukai kamu ya. Jadilah seseorang baru yang lebih baik dan lebih menyayangi, menghargai diri sendiri. Ya, selanjutnya untuk pesan semesta untuk Capricorn di tanggal 10 sampai 25 Desember ya 2022. Pesan semesta untuk Capricorn. Thank you. Ya. Saya katakan tadi ya bahwa banyak hal yang sudah kamu lewati, banyak hal yang sudah kamu lalui di sini menjadikanmu seseorang yang lebih tegar ya, lebih kuat, lebih mentalnya tuh lebih tangguh, lebih seseorang yang berani, lebih tahan banting ya. Mungkin masih ada ya, wajar ya, ada beberapa emosi yang saat ini masih terasa, hilangkan itu ya. Jadikan itu sebagai penyemangat diri untuk menjadi lebih baik, menjadi seseorang yang mentalnya tangguh, kuat ya, tidak akan terulang kembali masa-masa yang akan menyulitkanmu ya. Sudah cukup waktu kamu untuk terpuruk, waktu kamu untuk meratapi semua kesedihan, kekecewaan. Inilah saat kamu untuk bangkit, untuk menjadi seseorang yang berani, seseorang yang tangguh, tidak takut akan apapun asal kamu berada pada peraturan yang sebenarnya ya, dengan aturan-aturan yang ada pastinya. Selanjutnya pesan semesta untuk Capricorn selanjutnya ya. Kekecewaan, luka yang dalam hati kamu ya. Karena kamu mungkin merasa sudah
percaya sekali dengan seseorang mungkin ya. Sudah percaya sekali bahwa semua akan berhasil sesuai harapan kamu, tetapi ternyata Tuhan belum merestui, semesta belum mengizinkan untuk kamu merasakan kebahagiaan yang kamu inginkan dan itu membuat kamu terluka, kecewa, sangat dalam ya. Dan saat ini pun masih belum sembuh ya luka kamu. Tapi ingat, memang butuh waktu untuk menyembuhkan, tetapi saat kamu tidak mau berusaha untuk menyembuhkannya, kapan semua akan berlalu, kapan hati kamu akan sembuh. Jadi mulailah untuk berusaha untuk menyembuhkan luka hati kamu, kekecewaan kamu ya. Jangan sampai kamu terus menerus merasakan luka itu dan kamu lupa akan hal-hal yang baik yang akan kamu dapatkan, yang sedang menantimu, yang sudah ada di depan kamu, karena kamu hanya fokus pada luka itu, tidak fokus kepada hal-hal yang ada di balik luka itu. Maksudnya Tuhan pasti memberikan sesuatu hal yang baik dari luka, dari semua peristiwa menyakitkan, asal kita tahu apa maksud Tuhan memberikan ini semua ya. Jadi mulailah untuk berusaha menyembuhkan luka itu, mulailah untuk menenangkan diri, maka kamu akan melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan di sekitar kamu, di depan kamu ya, di sekeliling kamu. Selanjutnya pesan semesta ya, pesan semesta untuk Capricorn di 10 sampai 25 Desember 2022 ya. Kamu diminta untuk lebih sering untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar ya. Melakukan kegiatan sosial yang ada. Kemudian kamu juga diminta untuk sering keluar rumah ya, untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar kamu ya. Jadi kamu lebih luas wawasannya dengan kita, maaf ya. Dengan kita sering berinteraksi dengan orang-orang sekitar, kita menjadi seseorang yang tidak kayak seperti katak dalam tempurung ya, tidak tahu apapun dengan situasi di sekeliling kita. Saat kita bertemu banyak orang, kita akan semakin pandangannya semakin luas, wawasan luas, pandangan luas, dan kemajuan akan didapat dari sana salah satunya ya. Tapi dalam hal positif ya, kegiatan-kegiatan sosial dalam hal positif ya. Kegiatan di lingkungan kamu dianjurkan untuk terlibat di dalamnya ya. Selanjutnya pesan malaikat cinta ya untuk Capricorn di sini. Pesan malaikat cinta untuk Capricorn. Terima kasih banyak ya. Ada sebuah takdir indah di depan ya. Kamu akan menemui takdir indah, akan menemui kebahagiaan dalam asmara, akan menemui keberuntungan dalam asmara selanjutnya ya. Jadi persiapkan diri kamu, jangan terus terkoneksi dengan masa lalu yang menyakitkan, jangan terus merasakan luka-luka yang kamu rasakan. Segera sembuhkan diri kamu dan nantinya kamu akan mendapatkan jawaban dari Tuhan berupa takdir indah dalam asmara. Selanjutnya asmaramu akan kamu rasakan kebahagiaan di sepanjang hidup kamu nantinya ya. Akan ada sebuah keberhasilan dalam asmara yang kamu rasakan di sepanjang hidup kamu Capricorn ya. Jadi tidak usah khawatir tentang asmara. Kamu akan merasakan sebuah sukacita, kebahagiaan, keberhasilan yang mungkin selama ini kamu tidak nyangka juga ya, tidak menduga ya. Tuhan sedang mempersiapkan kebahagiaan, kesuksesan dalam asmaramu dengan takdir yang indah ya. Selanjutnya pesan malaikat cinta selanjutnya untuk Capricorn ya. Kamu lebih santai ya, harus lebih santai, lebih rileks. Jadi kamu tuh bisa tuh ngelihat sekeliling kamu. Kamu bisa lebih mempelajari situasi dan kondisi kamu yang ada, yang kamu rasakan saat ini, yang kamu hadapi saat ini. Saat kamu bersantai, saat kamu rileks ya, kamu melihat hal-hal indah yang terkait tentang asmara di sekeliling kamu. Kamu diminta untuk santai, rileks ya, untuk hal asmara ini untuk Capricorn. Selanjutnya pesan malaikat penjaga untuk Capricorn. Terima kasih banyak. Oke. Ya.
Jadikan hidupmu indah, kata malaikat penjaga. Jadikan hidupmu indah di sini adalah cara pandangmu ya. Jangan melulu terfokus pada kekecewaan. Rubah ya, rubah cara pandang dengan hal yang baik ya. Jadi saat kita merubah cara pandang hal yang baik pun magnetnya akan yang datang akan baik ya, akan yang indah-indah gitu. Saat kita memandang semua hal dengan positif, maka yang akan datang pun positif ya. Tapi tetap untuk kita waspada dan jaga diri ya. Demikian untuk pembacaan Capricorn di 10 sampai 25 Desember 2022. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, coaching, healing, ataupun ingin mengetahui sesuatu, silakan berkabar melalui nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Salam damai.